Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini telah ramai diperbincangkan mengenai rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang telah disusun dan dipublikasikan oleh Kemendikbudristek pada bulan Agustus tahun 2022. Yang menjadi kontroversi saat ini adalah adanya pasal yang menjelaskan tentang tunjangan profesi guru dan PPG akan dihapuskan. Mari kita kupas tuntas RUU tersebut. Dalam video ini saya hanya menjelaskan poin-poin penting yang dianggap kontroversial. Langsung saja, di dalam latar belakang pembentukan RUU Sisdiknas ini dijelaskan bahwa RUU Sisdiknas merupakan penggabungan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lanjut ke poin pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kondisi saat ini guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Di dalam RUU ini berubah menjadi penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus dari pendidikan profesi guru. Bagi guru yang sudah bertugas atau mengajar saat undang-undang ini terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari PPG dapat tetap mengajar. Artinya begini ya Bapak Ibu, kan sebelumnya perekrutan guru itu tidak mewajibkan memiliki sertifikat pendidik. Dia bisa menjadi guru walaupun tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, dalam RUU ini setiap orang yang akan menjadi guru dia include di dalamnya PPG. Kapan perolehan PPG-nya? Yaitu setelah lulus seleksi CASN, dia menerima SK, kemudian dia akan mengikuti PPG. Setelah lulus PPG, dia akan menempati formasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita lanjut ya ke poin selanjutnya nih. Kondisi saat ini hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, di dalam RUU ini dijelaskan bahwa pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan guru. Sertifikat pendidik dari PPG merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Nah, jadi kan sertifikat pendidikan untuk calon guru baru aja. Akan tetapi bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi berhak untuk langsung mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya begini ya, PPG dalam jabatan itu akan dihapus. Lantas, bagaimana bagi guru yang sudah bertugas, yang belum sertifikasi? Nah, mereka akan diberikan tunjangan atau penghasilan yang layak. Lalu, bagaimana bagi guru yang sudah sertifikasi dan menerima tunjangan profesi guru sebagaimana yang sudah-sudah, apakah akan dihapus? Mari kita lanjut ke naskah RUU Sisdiknasnya. Inilah bentuk dari naskah RUU Sisdiknas bulan Agustus tahun 2022. Kita langsung saja ke halaman 51 yang membahas masalah tunjangan. Di pasal 145 disebutkan di ayat 1, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut. Nah, jadi ya Bapak Ibu, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi masih tetap menerima. Nah, adapun kata-kata sebelum di sini ya. Nah, yang ini kan yang jadi kontroversi ini kan kata-kata sebelum ini. Nah, ditujukan kata-kata sebelum ini ditujukan kepada guru dan dosen yang sudah bertugas ya Bapak Ibu. Jadi dikatakan masih tetap menerima tunjangan. Bukan berarti kata-kata sebelum ini ketika RUU ini diundangkan lalu tunjangannya dihapus, bukan seperti itu maknanya ya.
Jadi kata-kata sebelum ini maknanya ditujukan kepada guru dan dosen yang sudah bertugas. Nah, kemudian di pasal 2 nih. Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi guru yang tidak menerima tunjangan provisi atau bagi guru yang belum sertifikasi. Nah, dia akan menerima besaran penghasilan pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu, ketika RUU ini diundang-undangkan, bagi guru yang sudah sertifikasi, dia akan tetap menerima tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Ya. Adapun bagi guru yang tidak sertifikasi, ketika diundang-undangkan, rancangan undang-undangnya diundang-undangkan, maka dia akan menerima tunjangan juga sebesar 1 kali gaji pokok juga. Ini kan paling sedikit sama nih kata-katanya, paling sedikit sama. Berarti kalau sama dengan tunjangan provisi, dia juga menerima tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok juga. Nah, ini kabar baik bagi guru yang sudah bertugas yang belum sertifikasi. Jadi ini hanya pemahaman saya ya Bapak Ibu, yang jika nanti rancangan undang-undang ini disahkan, maka tidak ada lagi guru dan dosen yang belum bersertifikasi, walaupun saat ini ada guru dan dosen yang belum bersertifikasi. Tetapi setelah rancangan undang-undang ini diundang-undangkan, maka semua guru dan dosen semuanya dianggap sudah bersertifikasi. Adapun mengenai masalah tunjangan, itu kemungkinan dinamakan dengan tunjangan apa namanya ya, nantinya kita masih belum tahu, dan diharapkan tunjangan tersebut tidak mengurangi dari jumlah sebesar gaji pokok sebagaimana yang sudah. Intinya pemerintah ini mengupayakan agar semua guru dan dosen itu sama rata, tidak ada lagi pemilah-milahan antara guru yang sertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, karena beban dan tugas mengajar di sekolah ataupun di universitas itu sama. Untuk memastikan masalah tunjangan guru yang sudah bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi ini, mari kita lihat di naskah akademik RUU Sisdiknas di halaman 238. Di sini dijelaskan, saya bacakan ya. Pemisahan pengaturan antara sertifikasi dan penghasilan guru perlu dilengkapi dengan beberapa pengaturan lainnya. Pertama, perlu memastikan perekrutan guru aparatur sipil negara setiap tahunnya mencukupi supaya tidak ada lagi guru honorer dalam satuan pendidikan negeri. Nah, yang kedua nih, setiap guru yang telah menerima tunjangan provisi dan tunjangan khusus sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tetap menerima tunjangan tersebut ya, sepanjang tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, perlu terjadinya peningkatan tunjangan guru yang mengikuti pengaturan dalam Undang-Undang ASN untuk memastikan penerimaan penghasilan yang layak. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut pemahaman saya, ini bagi guru ataupun dosen yang telah menerima tunjangan provisi itu akan tetap ada, walaupun nanti namanya digantikan ataupun disetarakan dengan guru ataupun dosen yang belum bersertifikat pendidik ya. Nah, Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan. Sekali lagi, ini hanya pendapat saya. Semoga saja jika nanti TPG itu akan dihapus, maka jumlah nominalnya tidak mengurangi dari jumlah nominal sertifikasi yang sudah. Saya Yonandar Heriansyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.